Orang-orang Islam pribumi harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lebih bangga pada Indonesia daripada Yaman. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengapa? Karena Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam. Karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah beliau. Di dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1037 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam Syam kami dan di dalam Yaman kami. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam hadis sahih yang lain, riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889 dari Thauban maulanya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melipat untukku bumi ini dilipat. Lalu aku melihat belahan timurnya bumi dan belahan baratnya bumi. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya pada sesuatu yang dilipat untukku daripada belahan bumi tersebut. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wa u'titul kanzaini, dan aku telah diberikan al-kanzaini, dua gudang, dua perbendaraan gudang surga yang berwarna al-ahmar wal abyad, warnanya merah dan putih. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2889. Ini jelas sekali menandakan bahwa Indonesia lebih dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Yaman dan Syam. Mengapa begitu? Karena jelas Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Sedangkan di seluruh dunia ini, di bagian timur yang memiliki bendera berwarna merah putih hanyalah Indonesia. Kalau Yaman merah putih tetapi ada hitamnya. Ada hitamnya lah, hitam inilah yang menjadi tanda tanya. Indonesia jelas disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Kanzaini, dua gudang perbendaraan harta dari surga yang berwarna merah dan putih. Sekali lagi, Indonesia tidak seperti Yaman dan Syam, karena dua daerah ini sudah dikenal namanya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sehingga Nabi pernah menyebut Yaman dan Syam di dalam doa barokah dengan menyebut kata Yaman dan Syam. Sedangkan Indonesia pada zaman Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai satu wilayah Hindi. Satu wilayah Hindi. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW Indonesia itu namanya bukan Indonesia, juga bukan Nusantara, tetapi Hindi. Sekali lagi, Indonesia satu wilayah dengan Hindi. Sampai pada zaman orang-orang Eropa datang pada masa itu menyebutnya dengan nama Hindia. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Belanda, diberi nama Hindia Belanda. Paham enggak nih? Tatkala negeri kita dikuasai oleh orang Belanda, apa nama negerinya? Nama negeri kita dahulu adalah Hindia Belanda. Sedangkan mayoritas ulama ahli tarikh, ahli sejarah Islam sepakat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia di tanah Hindi. Ayo coba cari riwayat-riwayat hadis. Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan dari surga ke dunia, diturunkan di mana? Di Hindi, di tanah Hindi. Maka tanah yang diberkahi, berbau surga adalah tanah Hindi, bukan tanah Yaman atau tanah yang lainnya. Maka Indonesia tidak aneh
tatkala itu disebut dengan nama Jawi. Jawi ya Jawa itu artinya adalah angkasa. Angkasa karena Indonesia seperti di nirwana. Indonesia ini seperti di kahyangan. Kahyangan itu ada di angkasa, ada di awang-awang. Jawa dalam bahasa Arab, Jawiyah adalah angkasa. Oleh sebab itu sekali lagi, kita sebagai rakyat pribumi harus bangga terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini lebih dibanggakan oleh Rasulullah SAW daripada negeri Yaman. Jelas sekali Rasulullah SAW menyebutkan wa'utitul kanzaini al-ahmar wal abyadu. Aku telah diberikan dua perbendaharaan gudang surga. Gudang surga. Karena Indonesia ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Negeri surga. Semua tanaman ada. Bahkan sungai-sungai mengalir dengan indah. Suburnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kata al-ahmar wal abyadu, merah dan putih. Lalu mau apa lagi? Kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Sekali lagi, kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang Yaman. Orang Yaman, orang Tarim, orang Hadramaut, ingat bahwa negara kita zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah satu wilayah kesatuan dengan Hindi. Nah, setelah ada ekspansi penjajahan dari orang-orang Eropa kemana-mana, sehingga negara-negara itu terpecah-pecah menjadi kecil-kecil. Dulu Hindia sangat luas sampai Indonesia bagian timur. Sin yang disebut Rasulullah Cina itu dulu mencakup seluruh wilayah-wilayah sampai ke Mongolia, sampai kepada orang Korea. Dulu nggak ada Korea, nggak ada Jepang sama Rasulullah. Adanya cuma Sin. Jadi Hindi dan Sin. Kemudian orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko, orang Mesir, orang Eropa dulu termasuk wilayah Rom. Rom ini sangat luas sekali. Sehingga kita sebagai generasi muda Muslim Indonesia harus tahu asal-usul sejarah. Kalau Indonesia zaman dulu tidak disebut Nabi Muhammad SAW dengan kata Indonesia atau dengan kata Nusantara, ya wajar. Karena zaman itu belum ada yang mengenal kata Indonesia. Zaman itu belum ada yang mengenal kata Nusantara. Sedangkan para sahabat tahunya adalah kata Hindi. Dan Indonesia ketika itu adalah satu wilayah kesatuan Hindia. Hindia sampai orang-orang Belanda ke Indonesia pun menyebut negara kita dengan nama Hindia Belanda. Inilah negeri yang diberkahi, negeri yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kita ini harus bangga terhadap negeri kita sendiri. Jangan malah terbalik. Kita negeri yang diberkahi tetapi malah justru menjadi congos-congosnya orang-orang Yaman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.